Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina Mustafa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-15 ya kalau nggak salah. Ya 15, ada juga yang malam ke-16 ya. Berapapun jumlahnya malam hari ini tetap tidak akan menyurutkan motivasi kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya tak lupa mari kita terus dengung-dengungkan setiap saat berbanyak membaca salawat kehadiran keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat-sahabat dan seluruh pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita termasuk umat-umatnya yang kelak mendapatkan syafaatul uzma, syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak, para pengurus Dewan Kesejahteraan Masjid Al-Aqsa, terkhusus kepada Ketua Dekan dan seluruh jajarannya, semoga Allah terus berikan kekuatan, kesehatan dalam mengemban amanah, yaitu melayani umat, melayani seluruh jamaah Masjid Al-Aqsa sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima dalam beribadah di Masjid Al-Aqsa. Dan yang tak lupa seluruh kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, semoga juga tetap diberikan kesehatan, kekuatan serta semangat yang prima dalam menjalankan separuh ibadah atau amaliyah yang insyaallah masih akan kita lalui 15 hari yang akan datang. Karena pada malam hari ini saya diberikan sebuah amanah untuk mengganti kultum. Insyaallah kultum malam hari ini kita akan batasi 7 menit ya Pak ya. Ya Bu, 7 menit apa 17 menit atau 70 menit? Ya kultum itu kalau enggak 7 menit kan kultum kuliah 7 menit. Kalau enggak kuliah 17 menit. Kalau enggak kuliah 70 menit atau kuliah terserah antum. Ya mana? Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sering sudah kita mendengar paparan dan hikmah Ramadan yang telah disampaikan oleh para asatid, para ulama, para mubaligh di mimbar-mimbar Ramadan yang menjelaskan keutamaan-keutamaan serta hikmah di balik adanya bulan Ramadan ini. Sedikit saja saya akan mengulangi di antara hadis yang sering dibawakan atau sering disampaikan, antara lain adalah syahrul Ramadan fihi
syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin ja'alallahu siyamahu fariidatun, yaitu puasa atau itu bulan yang dimana di dalamnya telah diwajibkan, yang di dalamnya itu terdapat lailatun khairun min alfi syahrin, yaitu ada satu malam di bulan Ramadan itu yang nilainya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian ja'alallahu siyamahu fariidatun, dan dijadikan ibadah puasa yaitu suatu kewajiban pada siang hari di bulan Ramadan. Wa qiyami lailihi tatawwu'an, man taqarraba fihi bi khaslati min al-khairi kana kaman ada fariidatun fi ma siwa. Dan di antara kemuliaannya adalah orang-orang yang bangun yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari di bulan-bulan Ramadan, yaitu menjalankan salat sunnah sebagaimana yang insyaallah sebentar lagi kita akan jalankan. Itu disebutkan bahwasanya pahalanya sama dengan menjalankan pahala ibadah wajib. Dan waman adda fihi fariidatun kana kaman adda 70 fariidatun fima siwa. Dan barang siapa yang melakukan satu ibadah wajib akan diganjar pahalanya 70 kali lipat pahalanya dibandingkan dengan beribadah yang wajib pada bulan-bulan yang lainnya. Dan masih banyak lagi hadis-hadis atau keutamaan-keutamaan yang sering kita dengar pada saat atau setelah disampaikan oleh para muballigh di bulan Ramadan. Salah satu hadis yang juga sering kita dengar keutamaan Ramadan atau keutamaan orang berpuasa yaitu naumus shaimi ibadatun wa shamtuhu tasbihu wa amaluhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabun wa dhanbuhu maghfurun. Yang mana artinya ialah tidurnya orang yang beribadah atau orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Wa shamtuhu, dan diamnya tasbih itu adalah tasbih. Dan amaliyah-amaliyah ibadahnya dilipat gandakan pahalanya. Wa du'a'uhu mustajabun, dan doa-doanya mustajabah, artinya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini seringkali kita dengar, yaitu berpuasanya orang atau tidurnya orang yang berpuasa yaitu bernilai ibadah. Lalu timbul pertanyaan, pertama, benarkah puasanya orang yang tidur itu atau orang yang tidur itu ibadah? Atau bagaimana pemahaman terkait dengan hadis ini? Karena seringkali kita melihat orang dengan mengatasnamakan hadis ini, kemudian banyak atau sering kita itu berleha-leha, bermalas-malas. Sehingga apa? Sehingga di siang hari di bulan Ramadan itu penuh, masjid-masjid penuh. Namun penuhnya karena orang yang tertidur. Padahal kalau kita melihat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru ketika di bulan Ramadan itu perjuangan beliau semakin dikencangkan. Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang, yaitu perang Badar, itu di bulan Ramadan, tepatnya tahun kedua Hijriah, bertepatan dengan tahun pertama
diwajibkannya puasa Ramadan. Justru Rasulullah SAW semakin mengencangkan perjuangan beliau. Perang yang lain misalnya, walaupun tidak atau belum terjadi peperangan, karena harus pasukan kaum muslimin bisa mengalahkan musuhnya tanpa pertumpahan darah, yaitu Fathu Makkah. Pembebasan kota Makkah itu dilakukan oleh Rasulullah SAW tahun 9 Hijriah atau 8 tahun setelah disyariatkannya kewajiban berpuasa. Rasulullah SAW berserta bala tentaranya masuk ke kota Makkah, yang mana pasukan Rasulullah SAW otomatis membuat nyali dari kaum kafir Quraisy yang tadinya superior, menganggap dirinya superior, itu ciut. Bahkan Abu Sufyan itu lari masuk ke dalam rumahnya, tidak berani keluar. Barulah setelah Rasulullah SAW mengultimatum para sahabatnya, apa kata beliau? Hadhihi yaumul marhamah. Hari ini merupakan hari kasih sayang. La yaumul malhamah, bukan hari pembalasan, bukan hari balas dendam. Nah, dua hadis ini merupakan bukti bahwa Rasulullah dan para sahabatnya merupakan orang yang di saat bulan Ramadan tidak mengendurkan perjuangan beliau. Oleh karenanya, lalu bagaimana sebenarnya hadis ini? As-saimu fi ibadati ma lam yuktabu ahadan wa in kana na'iman ala firashihi fa kanat hafsahu taqul ya abdan ibadatan wa ana na'imatan ala firashi. Yang pertama, tidur yang dimaksud adalah untuk menghindarkan diri kita dari hal-hal yang tidak bernilai ibadah atau hal-hal yang sia-sia, sebagaimana telah disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami bahwasanya tidur yang dimaksud adalah untuk menghindarkan diri dari menggunjing, kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani juga menyebutkan bahwa hadhihi siyamun lam yakhluqu sawmihi binahwi ghibatun fan-nawmu in kana 'ainul ghaflatun yasiru ibadatun. Bahwasanya hadis tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah ini berlaku bagi orang yang berpuasa dan tidak merusak puasanya. Misal dengan yang tadi tersebut, tiada seperti perbuatan ghibah. Tidur meskipun merupakan inti dari kelupaan, namun akan menjadi ibadah, sebab ada dengan tidur ini dapat membantu ia nanti untuk kuat di dalam beribadah. Ma'asyiral muslimin, karena terbatasan waktu, minimal ada dua hal yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya yang pertama, tidur orang yang berpuasa ini bernilai ibadah apabila yang pertama, tidur ini tidak dimaksudkan untuk bermalas-malasan. Kemudian justru tidur ini
ialah sarana untuk memperkuat kembali fisik, untuk kembali bersemangat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Tidur ini ya, kalau seperti itu ya tidak banyak, berarti sebagai jeda dari ibadah yang lainnya, bukan dari pagi sampai sore tidur. Tentunya tidur yang seperti ini merupakan tidur yang sia-sia. Kemudian tidur orang yang berpuasa ini bernilai ibadah apabila tidurnya ini menjadi wasilah dari kuatnya ia untuk bangun di malam hari, baik itu membaca Al-Quran, qiyamul lail, atau seperti yang dilakukan oleh para sahabat di saat perang Badar itu, berjuang di jalan Allah. Kemudian yang kedua, tidur orang yang berpuasa akan bernilai ibadah apabila tidak mencampuri ibadah puasanya dengan perbuatan-perbuatan yang maksiat atau perbuatan-perbuatan yang mungkin sia-sia. Misalnya, contoh misal di siang hari duduk aja di pinggir jalan, itu nggak ada kerjaan, cuma duduk aja melihat motor ke kanan ke kiri. Nah, ini tentu perbuatan yang sia-sia. Atau hanya menghabiskan waktu begitu saja. Tentunya tidur yang semacam ini bukan dinilai ibadah. Walhasil, tidur yang bernilai ibadah merupakan tidur yang mampu memberikan semangat, energi yang baru lagi untuk kita menjalankan ibadah, baik itu puasa, karena puasa ini juga merupakan ibadah yang mengandalkan fisik yang kuat, harus prima, sehingga badan kita juga memerlukan istirahat sejenak untuk merecovery kembali kekuatan fisik kita. Dan apabila perbuatan-perbuatan kita di bulan Ramadan ini cenderung dari yang mengingat, yang melalaikan kita dari mengingat Allah, yang melalaikan kita dari beribadah, tentu saja apabila hal itu seringkali kita lakukan, maka tentu lebih baik tidur atau berdiam saja di rumah. Ma'asyiral muslimin, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan di 15 hari sisa di bulan Ramadan ini kita mampu mengencangkan kembali ikat pinggang kita, bahwasanya 5 hari lagi insyaallah kita akan memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan, yang mana pada malam 10 malam hari di bulan Ramadan ini merupakan turunnya Lailatul Qadar, dan kita tentunya berharap tahun ini kita termasuk dari hamba-hamba Allah, orang-orang yang berpuasa, dan tentunya orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf apabila ada yang benar tentunya datang dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri kami pribadi. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.